jelek pun nilai mereka ya tetap banyak yang lulus. Tetapi kerjakanlah tugas-tugas dengan baik sehingga lulus, nggak menyusahkan diri kita, nggak menyusahkan orang tua, nggak menyusahkan saudara kita bisa tenang belajarnya kalau lulus terus. Coba lihat yang di belakangmu. Oi, siapa namanya? Siapa? Coba gantian sama Mikael dulu. Gantian sama Mikael dulu. Oke, lanjut. Belum, tadi satu lagi. Mahasiswa yang berhenti atau pindah berhak mendapatkan transkrip nilai. Jadi kalau kalian mau berhenti atau pindah akan dikasih nilainya supaya kalian bisa melanjutkan ke tempat lain. Koma. Dengan ketentuan membayar semua subsidi yang telah diterima selama kuliah di STT IKSM Santosa Asih. Iya, kalau mau pindah ada surat pindahnya. Karena ada orang ini bukan tidak percaya calon hamba Tuhan, karena sudah terbukti dan ternyata benar bahwa ada orang kuliah ambil gratisannya, setelah itu pindah ke tempat lain, minta nilainya. Enggak, itu kita kalau masuk di sini diharapkan selesaikan di sini secara profesional. Artinya lulus di sini. Kalau mau pindah boleh, karena pemerintah juga mengakomodir itu. Silakan bikin surat pindah, tetapi kan ada biaya-biaya yang disubsidi supaya kalian tetap kuliah di tempat ini. Tapi kalau mau pindah ke tempat lain, mau minta nilainya, ya harus bayar kalau subsidi yang telah kalian terima itu. Kecuali saya mau pindah nggak perlu surat pindah. Ya udah nggak apa-apa, nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar, saya hanya mau berhenti aja itu nggak perlu bayar. Ini bukan berarti yang berhenti harus bayar, enggak. Yang mau berhenti silahkan berhenti. Kan itu keputusan. Pak, ternyata panggilan saya bukan ke sini. Panggilan saya kemana? Panggilanmu kemana? Saya ingin jadi perawat saja misalnya kan. Contoh, nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Contoh, atau saya mau jadi dokter saja. Saya kecelakaan sebenarnya masuk di sini. Saya mau jadi dokter, saya mau ngulang dari pertama. Oh, itu panggilan tidak dipaksa. Nanti kalau ternyata tidak diakomodir, nanti kalian protes lagi. Tetapi biasanya kita bimbing, kita bina, kita arahkan yang sudah masuk di sini ini loh. Ini yang akan jadi bahwa bangsa ini butuh sarjana teologi, bangsa ini masih butuh sarjana pendidikan agama Kristen. Karena itu sejalan dengan revolusi mentalnya Jokowi. Buat apa teknologi kita maju-maju, tapi karakter yang tidak rohani, karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, buat apa kan? Pintar tapi pintar ngeles juga, pintar tapi pintar korupsi juga. Makanya orang-orang di teologi maupun di pendidikan keagamaan itu masih sangat dibutuhkan. Walaupun korupsi paling besar sekarang korupsinya di Kementerian Agama. Next, sampai di sini ada pertanyaan? Apa mau bertanya? Nggak ada. Kok kalian masih mirip dengan kakak tingkat kalian nanti ya? Ada pertanyaan enggak? Oke. Next. Sponsorship penuh dengan ikatan dinas. Ini tentang sponsorship. Sponsorship penuh dengan ikatan dinas selama waktu tertentu di Gereja Santosa Asih. Ada tersedia sponsorship. Jadi kalian akan dibiayai secara penuh oleh sponsor tetap, yaitu Gereja Santosa Asih di mana kampus ini berafiliasi, tetapi dengan syarat ada pemantauan dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan berdasarkan kemauan kalian, tetapi berdasarkan gereja. Kan ini banyak juga di sini orang-orang yang tergabung dalam Gereja Santosa Asih seperti Ocha
Jadi dipantau, ini bisa nggak? Oh ini dia punya talenta tertentu nih. Oh gereja pingin, gereja lagi butuh. Misalnya butuh pemusik gereja bisa butuh misionaris, gereja butuh pengkhotbah, gereja butuh siapa yang ingin ditempatkan tenaga tertentu. Gereja pantau. Oh ada si ini, si A, B, C. Kemudian gereja usulkan ke kampus. Ada si ini yang kami butuh. Itu ditanya lagi. Disampaikanlah kepada kalian, kamu mau nggak seperti ini A, B, C, D seperti ini nanti dibiayai secara penuh oleh gereja. Ini ditawarkan, jadi tidak dipaksa. Kalau boleh, ya udah, kamu bagian dari sponsorship ini. Tetapi enggak, saya sudah punya ikatan tertentu. Di mana dengan gereja apa? Ya itu tidak dipaksa. Oke, boleh, apa-apa. Seperti itu. Jadi yang biaya-biaya tadi itu bisa dibayarin jika gereja membutuhkan kita, dan itu dipantau ini setiap mata kuliah dia nggak lulus. Nah ini yang pas, nggak mungkin gereja pilih yang itu kan. Gereja pilih yang ini, main musiknya bisa, ngomong bersosialisasinya bisa, laporan dari dosen-dosen dia cukup baik. Nah itu jadi pertimbangan. Tetapi di setiap mata kuliah dia bermasalah, di setiap mata kuliah dia copy paste tugas-tugas, nggak mungkin dipilih oleh gereja. Seperti itu. Jadi yang ada dapat sanksi. Sanksi itu kan kalau nyontek dalam kuliah mungkin sudah dijelaskan di besok tadi atau terlewat. Yang nyontek, yang curang dalam ujian-ujian itu harus ngulang, gagal, dinyatakan gagal. Nah, dinyatakan gagal kan berarti kuota gratisnya udah habis, udah harus bayar. Sponsorship eksternal, mahasiswa yang melaksanakan pelayanan akhir pekan atau weekend dan PPL, praktek lapangan, berpeluang mendapatkan sponsorship dari tempat pelayanan berdasarkan kebijakan dari pimpinan lembaga terkait. Jadi ada peluang untuk dapat sponsorship karena setelah semester 2 nanti masuk semester 3 mahasiswa sudah bisa pelayanan weekend. Pelayanan weekend berarti kalian dipercayakan pergi ke tempat tertentu. Itu mungkin akan dibahas nanti di Puket 3 di Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan dan pelayanan. Tapi saya bicara uangnya saja. Biasanya tempat praktek itu, tempat weekend itu memberikan transport. Bahasanya transport kepada mahasiswa weekend. Transport itu biasanya tidak hanya sekedar transport saja, ada kelebihannya. Lumayanlah buat kebutuhan keseharian. Itu pas weekend. Nah, jika kalian dilihat baik dan dipandang layak oleh gereja tersebut, tidak sedikit gereja yang membantu sampai kebutuhan di akhir yang tadi kalian lihat, wisuda, ujian segala macam itu disubsidi ataupun dibantu secara penuh. Tidak sedikit yang dibantu seperti itu. Banyak mahasiswa yang sudah lulus, alumni banyak yang merasakan dampaknya. Tetapi itu kebijakan dari gereja tersebut. Kalau mereka melihat pelayanannya kita ETKWR itu apa ya? Hari ini masuk, besok izin sakit, besoknya izin ke rumah keluarga, besoknya lagi izin terus begitu, kita menutup pintu berkat untuk kita sendiri. Nanti ketika kalian PPL, mungkin kalian belum merasakannya saat ini, tetapi itu akan dirasa ketika mungkin lihat kakak-kakak tingkat yang sudah mulai pelayanan, ayah semester 3 sudah mulai akan pelayanan. Jangan tutup pintu berkatmu sendiri. Rajin-rajinlah pelayanan. Jangan pura-pura pergi pelayanan, pura-pura izin dari kampus, pura-pura ada kegiatan kampus, pura-pura ada acara di rumah keluarga, rumah teman, dan apa kita selalu izin dari tempat pelayanan. Akhirnya yang dari tempat pelayanan mengeluh, ini kok anak bapak izin terus ini, anak bapak kok sakit terus, setiap dikasih dia giliran cerita sekolah minggu, di sekolah minggu sakit, giliran dia tidak ada tugasnya sehat. Ada yang begitu. Nah itu menutup pintu berkat yang sponsorship yang kedua itu eksternal itu. Kalau pelayanan baik-baik di satu tempat, jadi kita pelayan, jadi gereja tempat kita pelayanan atau yayasan tempat kita melayani, mereka merasa wah hebat sekali. Mereka tidak segan-segan membantu kita. Jangankan kebutuhan kampus, kebutuhan sehari-hari pun dikasih. Dulu kami dan beberapa teman itu
Jangankan kebutuhan kampus, uang kos kami dibayarin. Karena kita pelayanannya ya sepenuh hati. Kadang pun tidak dikasih transport, kita tetap pergi. Toh tetap transport biasanya tetap dihitung, entah 2 minggu itu dirapel. Kalau nggak sempat kan kadang gembalanya sibuk, kadang pengurusnya sibuk. Kita belum dikasih hari itu, kita tetap pergi, nggak ada alasan. Jadi kita dikasih dan diperhatikan seperti itu. Jangankan uang kebutuhan, ujian, wisuda dan segala macam itu, uang kos pun kami dikasih. Pengalaman kami, asalkan kita serius rajin. Tetapi kalau sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit nggak bisa, sedikit-sedikit ke rumah saudara, sedikit-sedikit ada urusan kerjaan yang lain, kita tutup pintu berkat kita. Kemudian ada sponsorship mandiri. Mahasiswa bisa mencari sponsor atau biaya pendidikan secara mandiri. Bisa kalian cari sponsor, entah saudara, ada saudara pejabat atau siapa, atau suruh kenalan, handai taulan. Bisa kita cari sponsor, tentu saja sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Jangan bohong. Saya butuh nih uang kuliah, uang ujian kami 5 juta, padahal uang ujian kita cuma 2,5 juta. Kita bilang 5 juta kan kepada sponsor. Akhirnya mereka konfirmasi, benar nggak butuh 5 juta? Akhirnya ketika kita bilang hanya 2,5 juta, padahal udah siap. Kalau kita bilang iya 5 juta, mungkin mereka akan kasih 5 juta. Tapi ketika ketahuan berbohong, 2,5 juta pun itu nggak dapat apa-apa karena bohong. Jadi jangan coba-coba melanggar etika dan norma yang berlaku. Banyak, ada nggak yang itu? Ada banyak. Dulu tapi nggak tahu yang sekarang. Jadi dibilang uang SKS saya tagihannya masih berapa juta, padahal tinggal 500.000. Iyalah mungkin kalau tidak dikonfirmasi ke kampus kan, lewat begitu saja itu kan tidak jujur, jadi hamba Tuhan. Tetapi ketika dikonfirmasi ke kampus, mahasiswanya dapat hukuman, duitnya tidak dapat, akhirnya menutup berkat, pintu berkatnya sendiri. Jadi seperti itu ya. Jangan bilang ke orang tua terlalu tinggi-tinggi kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan keseharian, bilang keseharian. Jangan uang makan, uang transport, uang jam, uang HP, kita bilang itu uang kuliah. Pak, kita butuh uang kuliah 10 juta. Padahal sudah termasuk di situ HP Samsung S23 ya. Atau iPhone 14 sudah masuk di situ. Jangan bilang terus kita bilangnya uang kuliah. Padahal udah termasuk laptop 11 juta misalnya kan. Akhirnya pikir-pikir, nggak mampu. Orang tuanya menyediakan laptop yang harga 11 juta seperti temannya. Nggak ada di sini. Akhirnya ya udahlah kamu berhenti kuliah. Karena informasi-informasi yang tidak benar, yang tidak jujur, akhirnya kita menutup pintu berkat kita sendiri. Sponsorship mandiri bisa. Jadi jujurlah, sekolah bantu kok. Sekolah bisa kasih surat, sekolah bisa bantu bikin rincian yang kau butuhkan, ada tanda tangan cap sekolah di situ, supaya pihak sponsor juga lebih percaya. Dan kita buat sendiri, butuh sekian juta, padahal enggak kan? Mungkin bisa lolos, siapa tahu kan? Tetapi resikonya tanggung sendiri, resikonya nggak enak. Ada pertanyaan? Baik yang baru maupun yang lama? Enggak lagi. Catatan. Diharapkan setiap proses pembayaran dilakukan secara non-tunai. Belajar untuk non-tunai. Bikin ATM. Ada yang belum punya ATM di sini? Banyak. Nah, nanti mungkin setelah kegiatan opram ada waktu sebelum mulai perkuliahan, mungkin tanya kakak tingkat untuk bagaimana untuk bikin rekening, buka rekening. Kan sekarang nggak harus KTP Jakarta ya, KTP daerah juga bisa ya. Nanti minta, karena itu memudahkan supaya nggak ada yang istilah saya pinjam dulu ATM, saya pinjam dulu ATM, mam kirim dulu ke rekening temanku yang ini. Ya mau tak mau kan temannya itu harus kasih nomor PIN-nya kepadamu kan. Tiba-tiba PIN-nya apakah ATM-nya hilang, isi ATM-nya terkuras habis. Ya yang tertuduh kamu kan yang pinjam. Mungkin kamu bukan pelakunya. Ada orang lain yang lebih pintar. Tetapi kan karena dia ingatnya hanya kasih ke kita yang pinjam ATM-nya, karena kita nggak punya, jadi tertuduh dong. Teman kita itu yang kitanya dituduhlah sama teman lu. Kita yang ambil ATM-nya kemudian ambil uangnya.
Nah jadi usahakan bikin rekening sendiri, udah mudah sekarang. Makanya salah satu syarat itu kan untuk masuk di sini harus punya KTP sama kartu keluarga, itu salah satu poin yang memudahkan untuk pengurusan ATM. Pembayaran biaya registrasi semester wajib dilakukan sebelum mengisi kartu rencana studi. Akan ada kartu rencana studi yang mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Esther tadi bagian akademik. Jadi sebelum mengisi kartu rencana studi harus bayar dulu uang registrasi. Untuk mahasiswa yang sekarang, kayaknya sekarang yang di sini sudah 300.000 semuanya. Promonya sudah selesai, yang promo tiga lagi. Promo apa kemarin? Promo setengah 20%. Angkatan yang sudah mau lulus ini, wah ketahuan dong. Kevin harusnya angkatan yang sudah mau lulus. Iya. Nggak apa-apa, itu berarti dia apa namanya, konsisten. Saya harus lulus, apapun resikonya. Mantap. Pembayaran biaya asrama, uang makan minimal 50%, wajib dibayar sebelum ujian. Berarti kalian belum berlaku. Berarti harusnya saya menghadap ke sini. Pembayaran biaya asrama, uang makan minimal 50% wajib dibayar sebelum UTS dan 100% sebelum ujian akhir semester. Nah, belum gitu ya. Karena dari wajah-wajahnya kayaknya udah lunas semua mereka. Amin. Amin. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 5.000 per hari. Saya nggak lupa. Pengurusan surat keterangan untuk kepentingan pribadi dikenai biaya administratif 10.000 per lembar. Kalau urusan surat-surat apa itu ada biaya sebenarnya 10.000 per surat. Jam kantor Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 17. Tolong, kalau bertanya sesuatu di jam ini, jangan tanya di udah hari Minggu malam pula kan? Jangan. Apalagi WA udah hari Sabtu malam lagi WA, Pak bisa nggak ini? Ngapain lagi ya? Tolong hargai privasinya kan? Kita juga tidak akan mengganggu kalian di hari-hari yang bukan hari kerja. Nggak tahu panitia, tapi kalau kami nggak. Nah, besok hari Minggu. Iya Pak. Oke, jam istirahat jam 12 sampai jam 13, jam 12 sampai jam 1 itu jam istirahat. Tolong, kalau ada urusan sebelum atau sesudah ini jam 12 sampai jam 1 ini kesana akan dilayani. Karena bisa aja kalau orangnya ada dan bersedia di kantor ada, tetapi kan kalau misalnya lagi makan nggak bisa diganggu, nggak enak kita mengganggu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan ini saya mulai agak cemas. Antara senang atau tidak senang kan? Antara senang bahwa yang saya sampaikan sudah sangat jelas, atau yang saya sampaikan nggak ada yang ngerti kan, makanya nggak mau nanya. Iya. Next, terakhir informasi selengkapnya ada di website www.stdikasm.ac.id. Emailnya ikasm1asi@yahoo.co.id. Ada nomor WhatsApp di situ kalau perlu. Ada yang belum punya WA di mahasiswa baru ini? Belum punya WA semua? Udah. Oh itu si siapa? Franklin. Belum bisa sampai sekarang ya? Punya WA dia. Jangan bilang hari ini nggak punya WA, ada WA-nya, cuma katanya ada sesuatu yang menimpanya kemarin beberapa hari sebelum ke tempat ini. Jangan. Oke, nomor telepon kantor, alamatnya ini. Kalau alamat di sini, itu alamatnya di mana? Ini dia alamatnya. Jalan Raya Condet nomor 17 RT 5 RW 3 Kelurahan Balikambang Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kode pos 13530. Rekening BRI ya, ini yang penting. Yang di atas sebenarnya nggak penting, yang paling penting yang di bawah itu aja. Kalau kalian mau transfer untuk biaya registrasi dan lain-lainnya, biaya makan juga bisa ditransfer. Biaya makan yang sini berarti ini nomor rekeningnya yang BRI.
Next. Habis. 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 Panitia ada pertanyaan? Tidak, Pak. Siap tidak, Pak? Yakin nggak? Kalau nggak saya mau bertanya. Yang sini nggak ada pertanyaan? Nanti saya yang bertanya. Marcelina. Karena cewek yang di depan jadi cewek terus yang ditanyain kan cowoknya berapa? 11. Cewek berapa? 20. 25 cewek. Oke. Oh, jadi total yang baru berapa? Yang baru 21. Yang lama 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lah yang lama satu. Simon David. Oh, ini kan satu dua. Oh, Simon. Anak. Yohana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong ini disimak baik-baik supaya tidak ada pertanyaan lagi ke depannya. Kalau butuh pertanyaan di kantor itu dibuka untuk bertanya, silakan ke kantor. Di sini juga ada pengurus-pengurus, ada pengurus asrama, ada pengurus senat mahasiswa, tetapi itu mungkin akan ada presentasinya nanti dibagikan. Yang pasti komunikasikan, kalau ada apa-apa berani berbicara, speak up. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini kan masalah keuangan memang sensitif. Dan mungkin kalau kita melihat jumlah-jumlahnya itu cukup besar, tetapi yakinlah untuk kebutuhan hidup di Jakarta itu terlalu kecil. Kita dikenakan biaya makan itu 10.000 per hari. Bisa dapat makan 10.000 di warteg itu. Cuma sekali sehari. Tapi tidurnya di mana? Ternyata biaya makan yang kita bayarkan yang 10.000 per hari sudah termasuk mandi, sudah termasuk tidur, sudah termasuk apa lagi? Listrik, udah all in rupanya. Nah, itu berarti makannya yang semester 3 dan seterusnya juga masih disubsidi sebenarnya. Karena kita tidak kasih tagihan listrik, air dan segala macam itu di asrama. Hanya bayar biaya makan saja itu sebenarnya itu pun sebenarnya kurang. Kalau itu makannya sebenarnya nggak ikut minumnya, nggak ikut gasnya itu untuk masakan. Tapi kita kasih itu, jadi bisa tetap makan. Tetapi jangan mengharapkan, kan katanya makan gratis, mau nyomnya Senin sapi, Selasa ayam, daging, apalagi kambing, B2, B1. Nanti bisa aja, tapi nanti dipotong satu-satu orangnya kan. Kita makan, jangan begitu. Jadi seadanya kita latihan juga. Ada yang apa kita bersyukur. Mungkin cuma makan sayur nggak apa-apa. Tempe tahu udah biasa itu. Nah, yang dari daerah udah biasa daging terus. Di sini kita belajar makan dagingnya orang Jawa. Tempe dan tahu. Tempe tahu tidak berubah. Terong. Dan terong juga. Tempe tahu terong. Kalian harus belajar akrab dengan tempe tahu terong baru Kacang. Ketimu Jepang apa namanya itu? Labu siam. Oke. Kacang panjang. Sawi. Sawi. Belajar kalian akan akrab dengan itu menyenangkan. Dan saya sarankan yang semester baru ini kalian berfoto kan, berfoto supaya setelah 2-3 tahun ke depan kalian foto lagi, kemudian kalian bandingkan, ada nggak kalian lebih kurus? Ada yang hilang, ada yang berkurang. Tiba-tiba, aduh sayang sekali teman kami yang ini, dia sudah mendahului kita kan. Ini kakak tingkat banyak yang sebenarnya banyak ini, cuma udah berkurang. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kapan-kapan kita akan ketemu lagi. Panitia terima kasih atas waktunya. Kita sudahi pertemuan kita ini. Kalau ada pertanyaan boleh ke kantor. Tentu saja harus izin dengan panitia yang ada.
hargailah panitia ini, tahu nggak? Mereka nggak boleh tidur sebelum kalian tidur, dan mereka harus sudah bangun sebelum kalian bangun. Jadi tolong hargai mereka ya. Iya nggak sih? Ya Pak. Makasih Pak. Oke, sampai di sini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh menyampaikan presentasi tentang administrasi umum dan keuangan. Tolong kami ya Tuhan, tolong seluruh mahasiswa, tolong seluruh peserta Opram, tolong seluruh panitia, biar kegiatan ini boleh terlaksana berlangsung sampai akhirnya Tuhan, namamu yang dimuliakan. Di doa kami berikan tetap kesabaran, kekuatan, kesehatan, kesatuan, kesehatian, agar kami boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang telah disampaikan oleh bidang sarana prasarana dan keuangan, kiranya dapat kita pahami dan mengerti bersama. Untuk acara selanjutnya, sesi ketiga itu akan bidang perpustakaan, itu kata Pak Sony, semua maba akan di perpus. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sama-sama kata Pak. Selamat tinggal ya. Ayo duluan ya. Iya. Thank you. Bakal